Saya mengutip rilis Kementerian Dalam Negeri Singapura, Ministry of Home Affairs atau MHA. Alasannya adalah UAS telah dikenal menyebarkan ajaran ekstremis dan segregasi yang tidak dapat diterima di masyarakat multiras dan multi agama seperti Singapura. Menurut penuturan MHA, ekstremisme dan segregasi terlihat dari isi khutbah yang dilakukan oleh UAS. UAS menurutnya telah berkhotbah bahwa bom bunuh diri adalah operasi syahid yang sah dalam konteks konflik Israel-Palestina. Dia juga telah merendahkan anggota agama lain seperti agama Kristen dengan menggambarkan salib Kristen sebagai tempat tinggal jin kafir. Sebenarnya semua negara di dunia itu punya hak prerogatif ya menerima ataupun menolak warga negara asing yang datang. Itu harus kita sikapi dulu bersama ya. Jadi kalaupun pemerintah Singapura mengatakan tidak boleh masuk, ya tentunya kita sudah bertanya lewat Kedutaan Besar Indonesia di Singapura itu mengapa. Mereka mengatakan ada alasan-alasan misalnya not to land. Hanya itu, kita tidak berhak meminta penjelasan apa yang dimaksud dengan not to land, kemudian not to land, dan juga bagaimana kalau ini warga negara Indonesia yang datang untuk kunjungan sosial budaya. Setiap negara itu punya hak untuk menangkal siapapun yang mau masuk. Itu bagian dari kedaulatan yang harus kita mati. Nah, dalam hal ini memang sangat subjektif penilaian dari masing-masing negara dalam melihat mengapa seseorang boleh masuk atau tidak. Termasuk dalam konteks bagaimana mereka memaknai ekstremisme atau radikalisme. Kita boleh sangat berbeda pendapat dengan bagaimana pemerintah Singapura maknai istilah tersebut untuk dilekatkan sebagai alasan menolak kehadiran Ustadz Abdul Somad. Untuk membela kiai-kiai dan ulama-ulama kami. Kita tidak bergeser dari kita terhadap Menteri Hukum dan Urusan Dalam Negeri Singapura, Kasan Mugam, menyarankan warganya untuk berhati-hati dan cerdas dalam menyikapi pengkhotbah asing serta ajaran yang berpotensi memecah belah. Hal itu diingatkan San Mugam saat wawancara dengan media Senin 23 Mei 2022 dengan topik umum penolakan Singapura atas kedatangan pendakwa Indonesia Ustadz Abdul Somad. UAS meloncong ke Singapura sepekan lalu, namun dia ditolak masuk ke Singapura. Ustadz Abdul Somad ketika diperiksa di imigrasi Singapura 16 Mei 2022. Sebelumnya melalui akun media sosialnya pada Senin 16 Mei 2022, UAS mengaku dideportasi dari Singapura. Dia juga mengunggah video saat berada dalam sebuah ruangan seperti penjara imigrasi. MHA Singapura dalam 3 butir pernyataannya yang dibagikan pada Selasa 17 Mei 2022 menjelaskan ada 4 alasan penolakan UAS. Keempat alasan itu adalah UAS disebut telah menyebarkan ajaran ekstremis dan segregasionis, mengizinkan bom bunuh diri, merendahkan agama lain, dan menyebut non-muslim sebagai kafir. UAS dalam sebuah wawancara media pada Rabu 18 Mei 2022 mengatakan tuduhannya dialamatkan kepadanya adalah persoalan lama yang keliru dan dia sudah menjelaskannya berulang kali di YouTube. Dia juga mengaku pernah ditolak di Timor Leste, tetapi itu sah dulu sebelum pemilihan presiden 2019. Menurut San Mugam, Singapura akan melanjutkan pendekatan tanpa toleransi terhadap segala bentuk ujaran kebencian dan ideologi. Singapura juga akan memperlakukan semua agama dengan setara. Bukan pertama kali ini Singapura menolak masuknya seorang pengkhotbah ke negara itu. Sebelumnya pada 2017 lalu ada 2 WNA pengkhotbah agama Kristen yang dilarang berkhotbah di Singapura. Alasannya mereka telah membuat komentar yang dianggap menghina agama lain. Saat itu di antara mereka ada yang menyebut Allah sebagai dewa palsu dan menggambarkan umat Buddha sebagai orang tohu. Di antara 2 pengkhotbah itu juga ada yang menyinggung kejahatan Islam dan mengatakan bahwa Islam itu bukan agama damai. Selanjutnya pada 2018 pemerintah Singapura juga melarang seorang pengkhotbah agama Kristen asal Amerika Los Angeles untuk berkhotbah di Singapura. Dia dianggap telah membuat komentar menghina tentang Islam. Beberapa minggu yang lalu Singapura juga melarang film dokumenter The Kashmir Files karena dianggap menggambarkan muslim yang provokatif. Banyak orang di India mengkritik Singapura karena melarang film ini. Mereka tidak ada dari pihak pemerintah yang meminta maaf. Mantan dosen Politeknik Gian setempat
dan Burnley pada minggu lalu juga dituduh membuat pernyataan rasis terhadap pasangan antara Singapura pun meminta pertanggungjawabannya. Sejak Wah ditolak masuk ke Singapura pada Senin pekan lalu, Shanmugam menyebut beberapa pengikutnya secara terbuka mengancam di media sosial akan menyerang Singapura secara fisik. Salah satunya menyerukan agar itu dilakukan dengan cara yang mirip dengan serangan 9 September di New York pada 2001. Ada pula komentar lain yang menyerukan agar Singapura dibom. Tekanan terhadap Singapura usai mengusir UAS cukup tinggi. Para pendukung UAS pada pekan lalu berkumpul di luar kedutaan Singapura di Jakarta dan konsultan Singapura di Medan untuk memprotes dan menyerukan agar Singapura minta maaf. Tempo telah meminta tanggapan Duta Besar Singapura untuk Indonesia Aril Kumar Nayar melalui sekretarisnya, namun belum ada respons.